Selamat pagi para lookers yang saya cintai. Jadi pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan sistem pertanian di rumah tangga yang bisa memanfaatkan produk-produk yang merupakan waste atau limbah. Jadi untuk lebih jelasnya, karena sekarang pada fase COVID dan ini di lapangan, saya buka aja masker. Oke. Pada kesempatan ini, sebetulnya masalah pertanian ini adalah masalah yang paling menarik. Jadi menariknya karena apa? Karena senjata pemungkas di masa depan pangan, bukan senjata lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba pada masa pandemi seperti ini, jadi orang berbondong-bondong untuk ke pertanian. Jadi karena apa? Karena stay at home, itu semua dilakukan di rumah. Jadi dilakukan di rumah. Jadi kegiatan apa yang bisa dilakukan? Paling tidak kita mengupayakan bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang bisa termanfaatkan oleh keluarga, kecil sekalipun. Jadi kecil sekalipun. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bertani mulai dari pekarangan. Jadi makna dari pekarangan yang saya ingin sampaikan di sini adalah mempunyai luasan mungkin tidak lebih dari 2 are, apalagi di perkotaan. Nah, sedangkan di satu pihak kita juga menghasilkan limbah yang tidak termanfaatkan, yang mencemari lingkungan pada dasarnya. Jadi sudah barang tentu nanti limbah apa yang bisa kita manfaatkan, tidak sembarang limbah. Jadi limbah plastik silahkan dipisahkan, kita sidin. Nah, kita manfaatkan limbah bahan organik yang bersumber dari dapur. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertanian, itu harus ada media, ada air, dan ada nutrisi. Nah, kalau pada kondisi-kondisi yang konvensional, semuanya kita membeli. Nah, bagaimana itu bisa ditekan, kita memanfaatkan semaksimal mungkin yang ada di rumah, yang merupakan bahan buangan atau limbah. Contohnya adalah limbah dapur. Nah, limbah dapur, oke, sekarang apalagi kalau kita di Bali sampah canang dan lain sebagainya itu merupakan problem. Nah, sebetulnya yang sampah dapur pun bisa kita olah, termasuk juga sampah halaman rumah, jadi dedaunan yang jatuh, jadi kita bisa kumpulkan menjadi sebuah sumber nutrisi bagi tanaman. Nah, jadi pembuatannya tidak sederhana, jadi ada sudah barang tentu ada step-stepnya. Yang pertama kami informasikan ada bahan baku. Jadi limbah itulah merupakan bahan baku. Sampah organik merupakan bahan baku. Nah, bagaimana bahan baku ini kita proses agar menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat atau kompos yang lebih dikenal oleh orang kebanyakan. Nah, sekarang untuk di dalam proses pembuatan itu, kita sebetulnya harus ada yang menstimuli. Jadi tidak hanya sekedar bahwa limbah dapur dan sampah itu kita simpan, kita bungkus dan seterusnya. Jadi secara alami juga akan terjadi, cuman waktunya akan lebih lama. Dan bagaimana kita bisa efisiensi pemanfaatan waktu, jadi agar produk kompos ini atau pupuk organik cairnya juga bisa dalam waktu, kita bisa manfaatkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Nah, sudah barang tentu perlu dekomposer. Apa yang maksud dengan dekomposer? Dekomposer adalah bahan organisme yang bisa membantu di dalam proses fermentasi, atau dengan kata yang lebih sederhana mungkin bagaimana bahan organik ini bisa dipercepat prosesnya menjadi lapuk. Nah, untuk pembuatan lapuk itu sebetulnya secara pasaran kita bisa dengan mudah saja membeli barang-barang yang sudah siap jadi sebagai fermentor, tapi sudah barang tentu dalam kondisi yang terbatas kita dana yang menjadi masalah. Nah, bagaimana itu bisa kita tekan dana itu? Kita membuat, karena membuat caranya tidak terlalu sulit. Kita juga bisa memanfaatkan barang-barang sisa dari dapur. Jadi pertama, jadi di dalam proses pembuatan fermentor gitu, jadi fermentor, jadi alat yang digunakan mikroorganisme yang kita buat. Pada intinya kita menghidupkan jadi menghidupkan mikroorganisme agar dia bisa menghancurkan bahan organik ini dengan cepat. Nah, sudah barang tentu kalau mikroorganisme dia harus bekerja, dia harus ada asupan.
Jadi harus ada inersi. Dari mana energinya gitu? Jadi energi itu bisa berasal dari glukose. Jadi apa namanya, yang secara ini adalah sederhananya adalah gula. Jadi gula, padahal yang lebih bagus lagi kalau ada, ini memang relatif sulit. Jadi untuk mendapatkan molase. Jadi molase adalah waste dari pembuatan gula juga. Dan bahan baku yang pertama itu adalah di nasi. Jadi nasi basi. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan nasi basi? Karena di dalam nasi basi ini ada Saccharomyces dan jamur itu. Nah, jamur itulah yang bisa mengeluarkan enzim protease yang menghancurkan protein yang terkandung di dalam nasi. Jamurnya ini ada di sini, bahan bakunya secara dasar ada di karbohidrat, sumber protein, dan ini akan aktif dia. Jadi mikronya akan aktif. Ditambah lagi kalau karbonya sudah habis, karbohidratnya habis, kita support dengan gula ini. Jadi gula yang dimakan. Nah, sehingga mikroorganismenya itu dapat makan yang cukup untuk menghancurkan untuk menghancurkan bahan organik. Ya. Nah, ini bahannya. 1 nasi, 2 adalah gula. Ya. Yang lebih bagus lagi kalau kita, ini waste juga. Ini adalah air cucian beras. Karena di dalam air cucian beras juga ini ada sisa-sisa karbohidrat yang terkandung di sini. Karbohidrat merupakan sumber protein dan karbohidrat. Jadi C dan N nanti. Jadi protein itu kan kandungannya asam amina, yang di dalamnya itu nanti ada nitrogen. Nitrogen yang kita harapkan. Jadi ada ini, ada gula, ada nasi. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Nah, di dalam proses fermentasi, ya, di dalam proses fermentasi ini, nasi basi yang bagus lagi ada jamurnya nanti. Jadi bagaimana nasi ini, jadi kita masukkan ke ini, gitu. Jadi kita masukkan ke dalam ini nasi yang sudah basi, dengan rasio, kalau di dalam 1 liter, ini mungkin 1,5 liter ya. Jadi di dalam 1 liter volume air beras nanti yang akan dimasukkan ini, jadi 25%-nya itu terdiri dari nasi basi ini. Jadi ini dimasukkan semua. Ya. Oke. Nah, kurang lebih mungkin secara sederhananya kita masukkan sampai 2 genggam lah. Jadi setelah kita 2 genggam, sebagai karbohidrat dan mikronya sudah ada di sana. Nah, sekarang kita masukkan sumber pakan. Jadi sumber pakan karena ada karbohidrat. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, sehingga di dalamnya ini sudah sudah terkandung, mikronya ada, makanannya ada. Yang dikhawatirkan apa? Jadi kalau makanannya terbatas, mikronya tidak bisa aktif lagi. Jadi bagaimana mengaktifkan mikro yang sudah memperbanyak di diri? Nah, ditambahlah molase. Jadi molase sulit didapat di pasaran, kita tambahkan gula. Berapa gula yang harus ditambahkan? Gitu. Jadi cukup dengan 5 sendok, dalam 1 liter air kita masukkan dengan dengan gula 5 sendok. Ya, kita masukkan gula. Nah, gula ini adalah sumber pakan dari mikroorganisme. Nah, di dalamnya sudah ada mikro, sudah ada makanan yang cukup. Nah, sehingga ini akan berkembang dengan baik. Jadi pada dasarnya kita di sini bagaimana memperbanyak mikroorganisme, Saccharomyces dan jamur, ya. Jadi agar memperbanyak diri. Nah, di sini akan terjadi proses fermentasi. Jadi apa dampak dari fermentasi? Fermentasi akan mengeluarkan gas CO. CO ini akan menyebabkan tekanan. Jadi volumenya kalau termampatkan dia akan menekan. Nah, makanya sering kalau di rumah kita tutup dengan begini proses fermentasi, ini akan keluar gas ces. Jadi untuk menghilangkan. Jadi misalnya kalau kita lupa dalam 2 hari, 3 hari membuka begini, ini bahaya nih akan meledak lagi. Jadi untuk menghindari ini, jadi cara yang sederhana. Jadi kita buat dia secara, ini kasih space ya. Jadi karena ada gas nanti,
Jadi kita tutup dengan ini. Jadi gas itu akan keluar di sini. Ini akan menjadi matang kalau tape berbau tape sudah nampak, gas tidak ada akan keluar. Nah, gas ini bagaimana cara membuktikan tidak ada gas? Nah, ini dia. Jadi supaya tidak melakukan pembukaan terus-menerus, kita siapkan botol kecil. Ini akan dibuat juga begini. Yang di sini terutama tidak ada oleh udara yang bolong. Mungkin dengan plastisin bisa, jadi selang, tutup plastisin. Nah, di sini akan tertutup rapat. Gas itu akan keluar. Gas akan keluar melalui ini. Nah, di sini bukti daripada gas. Di sini juga ditutup dengan plastisin. Ya. Jadi gas ini keluar. Di sini akan terjadi apa? Gelembung. Proses fermentasi akan terhenti dan proses fermentasi sempurna kalau gelembung-gelembung air itu tidak keluar. Nah, kenapa tidak keluar gelembung? Karena proses fermentasinya baru start, baru akan mulai. Ya, nanti di sini akan ada gelembung-gelembung. Nah, gelembung ini akan terhenti kalau proses fermentasinya sudah sempurna. Jadi proses fermentasi kita taruh aja begini. Jadi tinggal, tidak perlu buka-buka. Fermentasi akan terjadi, begitu gelembung-gelembung ini kita lihat sudah selesai, fermentasi sudah sempurna. Nah, kalau proses fermentasi sudah sempurna, ini siap sebagai mol. Jadi mikroorganisme lokal. Jadi mikroorganisme yang membantu untuk menghancurkan pupuk-pupuk atau bahan organik. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sekarang pupuk? Ini adalah merupakan dekomposer. Ini yang akan menghancurkan bahan organik. Nah, bahan organik ini sudah banyak lalatnya. Ya, jadi bahan organik dapur. Jadi apapun di sini masukkan. Jadi organik. Jadi hilangi dari plastik. Ya. Ini adalah bahan baku. Jadi sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau hortikultura, jadi kalau pisang ini kandungan fosfatnya tinggi. Kita mengharapkan untuk pertumbuhan tanaman butuh P. Ya, sayur-sayur yang lain, cabai, jeruk, kulit semuanya ini. Jadi ini adalah sumbernya adalah dari hortikultura. Jadi hortikultura itu adalah sumber mineral dan vitamin. Jadi mineral dan vitamin ini bagaimana caranya? Kita harus hancurkan dari jari ekstraknya. Jadi tidak kalau mengekstrak memblender dengan volume yang gede itu mungkin ribet sekali. Nah, jadi bagaimana kita mengupayakan secara alami dan waktu tidak banyak terganggu. Nah, kita mencoba ini akan didekomposer dengan bahan ini yang sudah jadi. Jadi bagaimana caranya? Kita tuangkan, rasionya berapa? Jadi rasionya 1:5. Ya, jadi 1:5. Jadi ini bahannya adalah 5, airnya 1 gitu. Jadi kalau bahan-bahan yang berair ini juga produk hortikultura kita diamkan, ini akan menghasilkan licit juga. Jadi cairan, cuman licitnya ini itu jumlahnya tidak bisa dipacu kalau tanpa menggunakan mikro gitu. Dengan adanya mikro, ini akan cairan yang akan kita harapkan dari sini itu lebih banyak. Nah, bagaimana prosesnya untuk sederhana gitu? Jadi kita sudah mencoba membuat alat yang lebih sederhana. Jadi alatnya itu ini adalah prototipe aja. Jadi sebetulnya bisa diduplikasi dengan volume yang lebih gede. Jadi, nah bagaimana kita di dalamnya ini ada rangka. Jadi sampah kita masukkan ke sini, sampah dapur. Nanti kita simpan mungkin sekitar 35 hari. Setelah kita tuangkan begini, cairannya akan ke bawah. Jadi karena ada penyangga kawat di sini, sehingga cairannya kita ambil ini aja. Jadi kita pejet. Jadi pejet, jadi sudah keluar POC. Jadi pupuk organik cair yang siap kita gunakan untuk selanjutnya. Nah, jadi saya peragakan begini. Ini adalah asli ini. Jadi asli ini. Ya. Nah. Setelah ini masuk, jadi andai kata juga sadek pernah juga sadek. Jadi putih. Nah, jadi ini adalah setelah ini melakukan ya, setelah ini kita tunggu mungkin sekitar 6 hari, ini prosesnya fermentasinya sudah terjadi. Setelah 6 hari gelembung sudah terhenti.
Jadi kalau mungkin pada hari kelima dia gelembungnya sudah terhenti, kita bisa manfaatkan. Jadi manfaatkan ini. Ya, jadi setelah 5 hari kita buka, gelembungnya sudah hilang. Nah, kita manfaatkan ini 5, 1,5. Kalau ini 1, bahan bakunya 5. Nah, kalau ini misalnya dia membutuhkan berapa? 10. Jadi kalau rasionya biar bisa 1,5, ya silahkan nanti membuat begininya berapa gitu. Ya, ini kita tuangkan aja. Tuang. Ya, ini udah. Nah, setelah dituang, tutup saya di mana nih ya? Nah, setelah dituang, ini ditutup. Dia akan terjadi proses fermentasi anaerob. Ya, jadi tanpa oksigen nih. Jadi ini ditutup begini. Ya. Jadi kalau ini ditutup begini, kita biarkan sekitar 35 hari lah kurang lebih. Kita akan nanti bisa manfaatkan cairannya ini. Ya, jadi cairannya ini sudah merupakan POC, jadi pupuk organik cair. Nah, apa yang terjadi? Dia akan begini nanti setelah 35 hari, kita ambil, tidak ambil begini, dia akan sudah terjadi seperti ini. Inilah pupuk organik cair. Jadi kita tidak perlu beli NPK, MG, SO4, kalium nitrat dan lain sebagainya. Ini sudah terkandung. Ya, sudah terkandung. Cuman yang perlu kita sadari semua, kalau kita berbicara mengenai organik, sudah barang tentu kandungannya jauh berbeda dengan anorganik. Tetapi keuntungan dalam jangka panjang ini adalah kita berpihak kepada lingkungan. Jadi tidak ada mikro-mikro di dalam tanah. Jadi mikrobiologi yang ada di dalam tanah itu mengalami kematian atau terdegradasi akibat dari penggunaan anorganik itu. Nah, organik inilah yang degradable ya. Jadi tidak ada bawa. Dia akan terurai di lapangan, tidak mengganggu mikro dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan misalnya ini adalah ini adalah pupuk urea, TSP, KCl. Kita tahu, saya ambil contoh, kalau urea adalah kandungan N-nya 46%. Ya, jadi kalau dalam 100 kilo kita sudah mendapatkan 46 kilo N. Tinggi sekali. Tetapi yang terkandung di sini tidak seperti itu gitu. Jadi karena apa? Karena kandungan-kandungan raw material, kandungan-kandungan bahan bakunya ini sangat kecil. Tetapi bagaimana cara mengupayakan aplikasi di lapangan nanti? Kita mempersering menggunakan ini gitu. Jadi kalau ini digunakan misalnya pupuk yang begini, digunakan dengan 100 atau 200 kilo per hektar selama pertumbuhan tanaman. Nah, kita menggunakan ini mungkin setiap minggu kita lakukan, setiap minggu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada tumbuhan. Nah, setelah kita mendapatkan POC, apakah ini kita tuangkan langsung? Enggak. Takut nanti, jadi tanaman kelimpungan. Nah, jadi kalau prosesnya sudah bagus, ya, jadi kita buka, ini sudah berbau tape, tidak ada lagi gas-gas keluar begini. Ini rasionya kalau kita menyemprotkan kepada tanaman apapun, jadi hortikultura misalnya, yang lebih peka, misalnya semacam sayur, cabai, tomat, terung, dan lain sebagainya, kita pakai rasio 1 ini berbanding 15 sampai 20, sehingga konsentrasinya di... Jadi dalam 1 liter ini paling tidak kita menggunakan 15 liter. Jadi dicampur dalam 15 liter, kita semprotkan. Ya, jadi kalau kita melakukan pengocoran di bawah 130 untuk semprot, maaf. Jadi kami ulangi. Jadi konsentrasinya harus lebih rendah kalau dia harus mengenai alat-alat fotosintesis pada tanaman. Jadi kalau disemprot, ini sekali lagi 1 berbanding 30, tetapi kalau dikocor 1 berbanding 15. Kenapa dikocor ini harus bisa konsentrasinya? Jadi kalau konsentrasinya kan lebih pekat ya, 1,15. Jadi karena apa? Karena sebagian besar ini akan dipegang oleh partikel-partikel liat. Jadi ada tanah yang terdiri dari pasir debu liat, dia akan mengikat begitu. Nah, sedangkan konsentrasinya lebih rendah di atas permukaan karena dia langsung kena, boleh dikatakan dapur daripada tanaman adalah permukaan daun. Dan lebih diutamakan lagi kalau melakukan proses penyemprotan, upayakan dari bawah permukaan daun. Jadi nozzle-nya dihadapkan begini dia. Jadi kalau ini lembah helaian daun, jadi nozzle-nya begini. Jadi karena apa? Karena klorofilnya itu lebih banyak di bawah permukaan daun.
Ya, jadi dengan harapan apa? Kalau kita menyemprot begini, ini penuh permukaan daun bagian bawah, dia menetes, di sini juga kena di bawah. Nah, kalau yang di bawah ini kena terus, jadi sepertinya semua permukaan. Jadi teknis penyemprotan juga ada. Nah, kita sudah mendapat begini, prosesnya dari ini. Ya, jadi bahan ini dimasukkan, ini adalah fermentor. Fermentor itu alat fermentasi. Ya Luckers, Ini alat fermentasi Luckers. Nah sekarang, ini apakah bisa dimanfaatkan? No. Anda melakukan, punya pekarangan akan mendapatkan sampah seperti ini. Ya, jadi sampah-sampah ini sampahnya, ini baru sampah 2 hari, ada canang dan lain sebagainya, ada daun-daunan. Mungkin kalau ada serasah yang dalam bentuk cabang-cabang begini, ya dipotonglah sedikit, jadi biar bisa masuk ke dalam wadah. Ya. Nah ini masukkan aja yang sederhana supaya tidak membuat begini lagi dan karung goni aja pakai. Jadi karung goni setiap nyapu tuangin, setiap nyapu tuangin sehingga terkumpul menjadi begini. Nah setelah menjadi begini, inilah bahan pelarutnya. Apakah ini dikocor begini? Enggak. Jadi dengan perbandingan 1:5. Jadi airnya 5. Jadi kalau ini 1, kocor lah ini sampai basah. Ikat lagi. Dengan begini kan gampang, tutup dia. Jadi ini kita ingin mendapatkan, dari sini kita mendapatkan POC, ya jadi POC. Dari sini kita mendapatkan nanti pupuk organik padat yang bisa ditaruh di lapangan. Kalau ini membutuhkan plus minus 35 hari, kalau yang begini ini paling tidak 55 sampai 60 hari. Apa jadinya? Setelah 50-60 hari itu dia akan menjadi begini. Nih. Ya, jadi ini macam-macam, masih ada yang susah melapuk dan lain sebagainya karena mikronya tidak bisa memfermentasi batu, misalnya biji jambu, biji mangga. Jadi yang bisa adalah bahan-bahan organik yang memang mudah dihancurkan. Nah, setelah 60 hari kita mempunyai begini, jadi setelah 35 hari kita mempunyai begini, inilah sebagai asupan nutrisi bagi tanaman yang akan kita usahakan di lapangan. Dengan adanya materi-materi seperti ini, inilah makanan bagi tanaman, termasuk juga pada masa sekarang. Saya kaitkan lagi ke perumahan di perkotaan. Jadi orang akan membanggakan untuk mempunyai tanaman. Karena apa? Karena lifestyle orang sekarang kan udah ingin hidup sehat. Minum aja pakai infused water. Nah sekarang juga asupan oksigen, kita ingin oksigen dari mana? Siang hari kita dapatkan dari. Jadi kalau lahan di pekarangan di perkotaan itu sempit, apakah mungkin kita menanam mangga? Tercover semua, misalnya lahan 0,6 atau mungkin 1 are tercover. Nah untuk itu bahkan bisa diupayakan dengan membuat tanaman buah di dalam pot atau tanaman sayur di dalam pot. Oke Luckers, jadi untuk video berikutnya kita akan bahas mengenai tabu lampot. Tapi jangan lupa, Anda harus mengikuti tayangan kami berikutnya di Lookin TV.